Halo Ibu Dia, perkenalkan nama saya Marsan Samputi dengan NIM 2020-21077 dari kelas R3B. Saya di sini akan menjelaskan tentang pembagian zona maritim menurut UNCLOS 1982. Selamat menyaksikan. Pembagian zona maritim diatur oleh United Nations Convention on the Law of the Sea atau biasa disebut juga dengan UNCLOS. Pembagian zona maritim menurut UNCLOS 1982, UNCLOS 1982 membagi laut dalam 3 bagian, yaitu pertama, laut yang merupakan bagian dari wilayah kedaulatannya, yaitu laut teritorial, laut pedalaman. Kedua, laut yang bukan merupakan wilayah kedaulatannya, namun negara tersebut memiliki hak-hak yurisdiksi terhadap aktivitas tertentu, yaitu zona tambahan, zona ekonomi eksklusif. Yang ketiga, laut yang bukan merupakan wilayah kedaulatannya dan bukan merupakan hak atau yurisdiksi, namun negara tersebut memiliki kepentingan, yaitu laut bebas. Perairan pedalaman. Lebar laut teritorial diukur dari garis pangkal, dan perairan yang berada pada arah darat dari garis tersebut dinyatakan sebagai perairan pedalaman. Dalam keadaan-keadaan tertentu dapat digunakan garis pangkal yang lain yang akan menimbulkan perairan pedalaman. Pembagian perairan pedalaman. Jadi secara garis besar, perairan pedalaman terdiri atas 1. Laut pedalaman, yaitu bagian laut yang terletak pada sisi dalam dari garis pangkal lurus dan sisi luar dari garis pangkal normal. 2. Perairan darat, yaitu bagian perairan yang terletak pada sisi dalam dari garis pangkal normal maupun bekas garis pangkal normal. Perairan darat ini terdiri dari perairan sungai, danau, terusan, waduk, dan perairan pada pelabuhan. 3. Perairan kepulauan, yaitu perairan terletak pada sisi dalam dari garis pangkal kepulauan. Perairan kepulauan ini khusus bagi negara kepulauan, sebagaimana diatur dalam pasal 46 sampai dengan pasal 54 Konvensi Hukum Laut 1982. Perairan pedalaman atau juga disebut sebagai internal water, berlaku adanya hak lintas damai bagi kapal-kapal niaga asing jika perairan pedalaman ini terbentuk karena adanya penarikan garis pangkal lurus. Perairan kepulauan. Perairan kepulauan merupakan zona maritim yang tidak dimiliki oleh semua negara pantai, namun hanya dimiliki oleh negara-negara pantai yang dikategorikan sebagai negara kepulauan. Menurut pasal 49 UNCLOS 1982, yang dimaksud dengan perairan kepulauan adalah perairan yang dilingkupi oleh garis pangkal kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman dan jarak dari garis pantai. Di perairan kepulauan juga berlaku hak lintas damai bagi kapal asing yang dinyatakan dalam pasal 52 ayat 2 UNCLOS 1982. Namun demikian, apabila berkaitan dengan keamanan dan pertahanan, sebuah negara kepulauan dapat menghentikan pemberlakuan hak lintas damai di perairan kepulauannya tanpa ada pengecualian seperti dikemukakan dalam pasal 51 ayat 1 UNCLOS 1982 ini, meliputi hak negara-negara tetangga yang berdampingan dengan negara kepulauan untuk melakukan penangkapan ikan secara tradisional dan kegiatan legal lainnya pada kawasan tertentu di dalam perairan kepulauan. Laut teritorial. Laut teritorial adalah laut yang terletak di sisi luar garis pangkal yang tidak melebihi 12 mil laut, diukur dari garis pangkal seperti yang tercantum dalam pasal 4 UNCLOS 1982. Untuk negara-negara kepulauan yang mempunyai karang-karang di sekitarnya, garis pangkalnya adalah garis pasang surut dari sisi karang ke arah laut. Lebar laut teritorial 12 mil, mengakibatkan beberapa selat yang menurut hukum laut klasik termasuk ke dalam pengaturan laut lepas, kini tunduk pada pengaturan laut teritorial, sehingga kebebasan berlayar yang dahulu dinikmati di laut lepas kini tidak diperoleh lagi di selat-selat tersebut. Sebuah negara pantai memiliki kedaulatan penuh atas laut teritorial, ruang udara di atasnya,
dasar laut dan tanah di bawahnya serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Pasal 15 UNCLOS mengatur penetapan garis batas laut teritorial di antara negara-negara yang pantainya saling berhadapan atau berdampingan. Tidak satupun dari kedua negara berhak, kecuali ada persetujuan sebaliknya di antara mereka, untuk menetapkan batas laut teritorialnya melebihi garis tengah yang titik-titiknya sama jaraknya dari titik-titik terdekat pada garis pangkal dari mana lebar laut teritorial masing-masing negara itu diukur. Di dalam laut teritorial berlaku hak lintas damai bagi kapal asing sepanjang tidak melanggar dan mengganggu perdamaian, aturan hukum dan keamanan negara yang dilewati sesuai dengan apa yang tercantum dalam pasal 19 ayat 1 UNCLOS 1982. Zona tambahan. Landasan yuridis pengaturan zona tambahan mengacu pada pasal 33 ayat 1 dan ayat 2 UNCLOS 1982 yang menyatakan bahwa zona tambahan tidak boleh melebihi 24 mil laut dari garis pangkal dan dari laut teritorial diukur. Untuk memperjelas letak zona tambahan dalam pasal 33 ayat 2 UNCLOS 1982 dapat disimpulkan sebagai berikut. Tempat atau garis dari mana lebar jalur tambahan itu diukur. Tempat atau garis itu adalah garis pangkal. 2. Lebar zona tambahan itu tidak boleh melebihi 24 mil laut diukur dari garis pangkal. 3. Oleh karena itu, zona tambahan selebar 12 mil laut diukur dari garis pangkal adalah merupakan laut teritorial. Maka secara praktis, lebar zona tambahan itu adalah 24 kurang 12 mil laut. Diukur dari garis atau batas luar laut teritorial. Dengan kata lain, zona tambahan selalu terletak di luar dari dan berbatasan dengan laut teritorial. Mengenai wewenang-wewenang negara pantai terhadap zona tambahan, pasal 3 UNCLOS 1982 menjelaskan bahwa negara-negara pantai dapat melaksanakan pengawasan-pengawasan yang perlu untuk mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan, bea cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter di dalam wilayah laut teritorialnya. Menurut UNCLOS 1958 maupun 1982, sebuah negara pantai harus memutuskan apakah akan mengklaim zona tambahan atau tidak, karena zona ini tidak diberikan secara otomatis kepada negara pantai, tidak seperti landas kontinen. Zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif adalah satu rezim atau pranata hukum laut internasional yang boleh dikatakan masih baru. Pranata hukum laut ini baru muncul sekitar tahun 1970-an dan selanjutnya dituangkan di dalam bab 5 pasal 55 sampai 77 UNCLOS 1982 United Kingdom Hydrographic Office mengungkapkan bahwa sebanyak 113 negara pantai telah mengklaim SEA sebagai luas total 48,1 juta mil persegi atau setara dengan 3,4% dari luas total permukaan laut di dunia. Lebar SEA diatur dalam pasal 57 UNCLOS 1982 bahwa SEA tidak boleh melebihi dari 200 mil laut. Diukur dari garis pangkal, jadi untuk menentukan lebar 200 mil laut, garis atau tempat pengukurannya adalah garis pangkal. Oleh karena jalur laut selebar 12 mil laut diukur dari garis pangkal merupakan laut teritorial, maka praktis lebar SEA adalah 188, yaitu 200 dikurang 12 mil laut. Berdasarkan pasal 55 UNCLOS 1982, SEA merupakan suatu daerah atau area yang terletak di luar dan berdampingan dengan laut teritorial. Ini menunjukkan bahwa SEA berada di luar wilayah negara atau bukan merupakan wilayah negara, tetapi negara pantai yang bersangkutan memiliki hak-hak yurisdiksi tertentu. Landas kontinen atau disebut juga continental shelf.
Landas kontinen dalam pengertian yuridis mulai diatur melalui UNCLOS 1958 yang kemudian melalui Konferensi Hukum Laut di Jenewa, Swiss pada tahun 1958 tersebut juga menghasilkan konvensi tentang landas kontinen. Melalui pasal 1 konvensi tentang landas kontinen tersebut, landas kontinen diartikan sebagai dasar laut dan tanah di bawahnya yang bersambungan dengan pantai tepi di luar wilayah laut teritorial sampai pada kedalaman 200 meter atau lebih, sepanjang kedalaman air laut di atasnya masih memungkinkan untuk dapat mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alamnya. Batas terluar landas kontinen hanya sampai jarak 200 mil dari garis pangkal laut teritorial atau berimpit, dengan batas terluar zona ekonomi eksklusif. Ketentuan-ketentuan dalam UNCLOS menetapkan batas terluar dari tepian kontinen yang terletak di luar jarak 200 mil. Negara pantai dapat memilih salah satu di antara dua cara penetapan batas sebagai berikut. Pertama, dengan menarik garis di antara titik-titik di mana ketebalan sedimen karang paling sedikit 1% dari jarak terpendek pada titik-titik tersebut ke kaki lereng kontinen. Kedua, dengan menarik garis di antara titik-titik yang ditetapkan yang panjangnya tidak melebihi 60 mil laut dari kaki lereng kontinen. Pasal 76 ayat 4. Laut lepas. UNCLOS 1982 tidak memberikan definisi tentang laut lepas atau laut bebas. Hanya dikatakan bahwa ketentuan-ketentuan mengenai laut lepas atau laut bebas diterapkan terhadap semua bagian laut yang tidak termasuk dalam sea, laut teritorial atau perairan pedalaman dari suatu negara, atau perairan kepulauan dari suatu negara kepulauan. Ketentuan ini tidak mengurangi kebebasan yang dimiliki oleh semua negara di dalam sea. Laut lepas dimaksudkan untuk kepentingan perdamaian dan tidak suatu negara pun yang dapat melakukan klaim kedaulatannya atas bagian laut lepas. Kebasahan di laut lepas dilaksanakan di bawah syarat-syarat yang ditentukan dalam UNCLOS ini dan aturan-aturan hukum internasional lainnya, berlaku baik untuk negara pantai dan bukan dengan negara pantai. Kebebasan tersebut adalah 1. Kebebasan berlayar, 2. Kebebasan menangkap ikan, 3. Kebebasan menetapkan kabel-kabel bawah laut dan pipa-pipa, 4. Kebebasan untuk terbang di atas laut bebas, 5. Kebebasan untuk membangun pulau buatan dan instalasi lainnya yang diizinkan hukum internasional, 6. Kebebasan riset ilmiah, dan ketujuh kawasan dasar laut internasional atau juga disebut International Seabed Area.